Selamat pagi, perkenalkan dengan saya Dr. Zara Bintang. Jadi saya akan melakukan video tentang transfer pasien. Di sini saya akan pertama melakukan primary survey. Ketika sudah, saya akan menghubungi ambulans atau fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian jika pasien sadar, saya akan memberikan penjelasan tentang apa yang saya lakukan dan akan meminta kooperasi pada pasien dan persetujuan pasien. Yang pertama tentang human crutch. Saya akan memposisikan sisi luka pada yang terdekat dengan pasien. Jadi ibu sisi lukanya sebelah kanan ya. Kemudian saya akan melingkarkan lengan pasien di belakang tengkuk, kemudian pegang erat dan bergerak tangan tersebut dan tangan satu lain di badan pasien seperti ini. Kemudian bergerak pelan dengan kaki luar untuk topangan maju dan kaki dekat pasien untuk mendampingi pasien. Maju pelan-pelan ya bu. Baik. Kemudian dilanjutkan dengan pick up back carry, yaitu letakkan kedua lutut di lantai dan punggung menghadap pasien seperti ini. Lalu meminta penderita untuk memberikan tangan terkuatnya melewati leher penolong, menggunakan bahu untuk menopang berat badan, kemudian disusul dengan sebelahnya dan ikat kedua pergelangan tangan dengan pembalut pita. Kemudian rentangkan tangan penolong ke belakang, meraih ke belakang pasien, kemudian tangan penolong satunya meraih belakang lutut dan menggenggam pergelangan tangan penolong pasien menopang agar tidak terjatuh. Saat hendak berdiri, gunakan kekuatan. Nah, sudah. Baik, untuk arm lift yaitu saya menunggu kedua lutut saya dan punggung menghadap pasien, kemudian meminta penderita untuk memberikan tangan terkuatnya melewati leher saya, menggunakan bahu untuk menopang berat badan, kemudian disusul dengan tangan sebelahnya, tetapi kedua tungkai pasien tetap lurus ke bawah. Baik, dilanjutkan dengan fireman carry, yaitu meminta pasien untuk berdiri atau duduk, kemudian berdiri dengan menyampingkan membuat huruf T dengan pasien, pegang satu pergelangan tangan dan satu meraih belakang lutut pasien, posisikan punggung atas, penolong pada bagian tengah tubuh pasien. Baik, posisi yang dicontohkan adalah seperti ini. Akan begitu di belakang pasien, kemudian satu tangan penolong merangkul belakang punggung pasien sedikit ke di atas pinggang, kemudian tangan lain di bawah pasien tempat pelipatan lutut, berdiri perlahan-lahan dengan mengangkat pasien, fiksasi tangan yang digunakan penderita dengan tungkai pasien yang cedera saat transport. Dilanjutkan dengan drag method, yaitu jongkok di belakang pasien, bantu pasien untuk setengah duduk, susupkan kedua lengan penolong di bawah aksila, gapailah salah satu lengan pasien, kemudian cara hati-hati tarik tubuh pasien ke belakang sembari penolong berjalan jongkok ke belakang. Ini saya akan berjalan jongkok ke belakang. Kemudian dilanjutkan dengan vector crow, yaitu ikatkan kedua pergelangan tangan dengan membalut pita dan disilangkan ke kaki pasien. Kemudian kalungkan lengan penderita pada leher penolong lalu merangkak secara perlahan. Jujur kamu harus ke sini nih. Iya. Nah, saya akan merangkak perlahan. Kemudian backward drag, yaitu posisi penolong berdiri di belakang pasien, silangkan kedua lengan tangan pasien di depan dada pasien, selipkan kedua lengan Anda di bawah aksila, genggam pergelangan tangan pasien dan tarik dengan hati-hati. Siap bu. Yes. Kemudian akan dilanjutkan transfer pasien dengan tandu, yaitu siapkan mengangkat pada keempat sudut bila hanya terdapat 3, 2 mengangkat pada kepala, 1 bagian kaki, kemudian tutup dengan selimut tanpa menutupi kepala pasien, kemudian masih mengangkat jongkok satu lutut terangkat pada bagian dekat pasien, lalu menggapai masing-masing pergelangan dengan kokoh, kemudian berdiri bersamaan dengan komando dari salah satu pengangkat di bagian kepala. Kemudian saat berjalan, kaki terlebih dahulu di depan, kepala di belakang. Baik, saya akan mencontohkan transfer pasien dengan tandu. Di sini saya sebagai komando penolong. Jika saya bilang berdiri, semua harus kompak berdiri. Berdiri, jalan. Nah, udah. Kemudian dilanjutkan dengan transfer dengan scoop sketcher, yaitu pasang laporan brace dan bantal pasien, fiksasi kepala, leher dan spinal pasien. Kemudian pusatkan kedua sayap usungan dengan membuka kuncinya dengan ujung di atas dan bawah. Kemudian dekatkan masing-masing sayap di sisi kiri dan kanan pasien dengan arah pengunci di atas kepala, pengunci di bawah kaki. Kemudian geser hati-hati kedua usungan tersebut makin dekat menyusul punggung dengan pasien dengan alas pasien. Kemudian setelah posisi tepat, dekatkan kedua pengunci atas dan bawah kunci dengan tepat.
angkat pasien dengan 3 sampai 4 orang, satu komando. Di sini indikasi pemasangan collar brace yaitu pasien dengan cedera tulang belakang dan transfer menggunakan scoop Skechers. Di sini saya sudah memasangkan collar brace pada pasien untuk memfiksasi kepala dan spine pasien. Kemudian di sini saya akan menjadi komando untuk mengangkat scoop Skechers. Jika saya bilang berdiri, kita akan berdiri bersama-sama dan kita jalan akan berjalan bersama-sama. Kita akan berdiri dalam 1, 2, 3. Kemudian jalan. Udah. Di sini saya akan melanjutkan transfer pasien dengan metode fore and aft carry. Kemudian dengan cara penolong satu jongkok di belakang pasien, kemudian dibantu pasien untuk setengah duduk, silangkan kedua lengan di depan dada. Kemudian penolong 2 di bagian kaki pasien, silangkan kedua tungkai pasien. Kemudian penolong pertama menyusupkan kedua lengan, penolong di bawah aksila pasien, genggam pergelangan tangan pasien. Penolong 2 melingkarkan satu tangan di bawah lutut pasien dan satu tangan di bawah pergelangan kaki pasien. Penolong 1 memberi aba-aba untuk berdiri dan mulai bergerak maju. Ini untuk cara metode fore and aft carry, yaitu seperti ini. Saya akan menyilang tangan seperti ini, lalu akan mengangkat pasien dengan bersama-sama. 1, 2, 3. Udah. Baik, kemudian saya lanjutkan dengan metode double human crutch, yaitu penolong yang terkuat pada sisi pasien yang sakit. Kedua penolong melingkarkan tangan pasien pada belakang tengkuk, pegang pergelangan tangan pasien. Kemudian tangan lain memegang sisi jauh tubuh pasien. Salah seorang penolong menjadi komando untuk bergerak. Saya akan melakukan metode double human crutch, yaitu sisi pasien yang lemah berada di sebelah dekat saya. Lalu saya mengomando untuk berjalan maju. Baik, jalan. Baik, dilanjutkan dengan metode two-handed sit, yaitu kaitkan kedua lengan penolong dengan saling menggenggam pergelangan tangan, kemudian jongkok dengan satu kaki di depan, minta pasien untuk lingkarkan lengannya pada punggung kedua penolong, lalu salah seorang penolong dengan komando untuk berdiri bergerak bersama. Kemudian saya lanjutkan dengan three-handed sit, yaitu kaitkan 3 pergelangan tangan penolong dengan satu menggenggam pergelangan tangan satu sama lain, jongkok di depan satu jongkok dengan satu kaki di depan, kemudian minta pasien untuk lingkarkan lengannya pada punggung kedua penolong. Tangan yang penolong lain untuk menepang tungkai penderita yang cedera. Kemudian seorang penolong menjadi komando untuk berdiri dan bergerak bersama-sama. Baik, di sini saya akan memperagakan three-handed sit, yaitu tangan saling berpegangan seperti ini. Kemudian satu tangan memegang tungkai pasien yang jatuh atau cedera. Kita awali dengan jongkok. Saya sebagai komando akan memberi aba-aba. Baik, 1, 2, 3. Lanjutkan metode transportasi darurat dengan alat, yaitu saya menggunakan kursi. Saya bantu pasien untuk duduk di atas kursi, satu penolong berdiri di belakang kursi, penolong kedua jongkok di depan kursi dengan punggung menghadap ke penderita. Lalu penolong pertama memberi komando untuk berdiri dan bergerak bersama. Di sini saya sebagai komando akan mengomando untuk bergerak. 1, 2, 3, berdiri. Kemudian akan bergerak bersama. Saya akan melakukan penolongan dengan metode backward drop, yaitu posisi penolong berdiri di belakang. Kemudian silangkan kedua lengan pasien di depan dada. Kemudian selipkan kedua lengan Anda di bawah aksila pasien dan genggam pergelangan tangan pasien. Tarik pasien dengan hati-hati. Tangan kamu di sila. Agak duduk. Lu duduk tuh. Beneran nih. Dah.